Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi bersama dengan kami dalam program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini, sebelum Bapak Ibu Saudara menjalankan setiap aktivitas, terlebih kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Sekali lagi, Keluaran pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-26. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya dan saya akan membacakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau lihat pada pasal yang ke-15 ayatnya ke-22 sampai ayatnya ke-27. Di situ dikatakan perikop di atas yaitu di Mara dan di Elim. Kalau kita melihat pada ayatnya yang pertama, di situ ada bangsa Israel serta Musa yang selama 3 hari berjalan di padang gurun. Dan di sana mereka tidak mendapat air. Dan ketika mereka sampai pada satu tempat yaitu Mara, di situ mereka mendapati airnya pahit. Kalau airnya pahit tentu airnya tidak bisa diminum. Nah, arti Mara adalah kepahitan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah wajar bila bangsa Israel merasa atau bersungut-sungut? Nah, yang saya mau sampaikan dalam perikop ini sangat wajar. Karena apa? Mereka berjalan selama 3 hari Bapak Ibu Saudara di padang gurun bersama dengan Musa. Dan ketika mereka tiba di satu tempat, di situ ada air. Tetapi ketika mereka mencobai air itu, didapatinya mereka bahwa air itu adalah pahit. Makanya mereka bersungut-sungut kepada Musa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lewat kesungut-sungutan mereka, Tuhan menyatakan kuasanya. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya kepada bangsa Israel. Lewat apa? Lewat kayu yang diadakan oleh Musa. Ketika Musa melemparkan kayu ke dalam air. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-25 ini, ada hal yang sangat-sangat menarik yang akan kita lihat. Yaitu apa? Air yang tadinya pahit menjadi manis. Pertanyaannya, kenapa air itu tidak menjadi tawar saja? Pada umumnya kalau orang kehausan ketika meminum air tawar, itu sangat menyegarkan bukan Bapak Ibu Saudara? Nah, pertanyaannya, kenapa air yang tadinya pahit berubah menjadi manis? Kenapa tidak tawar Bapak Ibu Saudara? Nah, inilah hal yang menarik yang akan kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa di sana, di dalam padang gurun, Allah menyatakan kuasanya bagi bangsa Israel. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-25, saya bacakan di bagian akhir, yaitu di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau melihat respon dari bangsa Israel ketika mereka berada di daerah yang namanya Mara. Di situ mereka merasa kehausan Bapak Ibu Saudara, selama 3 hari mereka tidak mendapatkan air. Mereka mungkin pada saat itu sangat haus, sangat dahaga. Nah, dalam situasi ini Tuhan mau melihat setiap kehidupan mereka. Tuhan mau melihat setiap respon dari bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-26, saya baca, demikian firman Tuhan, firman-Nya
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau dalam ketidakberdayaan umat Israel, ketidakada harapan umatnya, Tuhan mau mereka tetap taat. Bukan hanya mau mendengar suara Tuhan, tetapi Tuhan mau juga mereka melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Melakukan setiap perintahnya, yaitu apa? Taat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, walau kita dalam keadaan padang gurun, mungkin kita tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita tetap taat kepadanya. Dan disitulah kita akan melihat perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita sangka-sangka, itulah yang Tuhan kerjakan, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita lihat bangsa Israel, mungkin pada saat itu mereka hanya berharap air yang tadinya pahit akan berubah jadi air normal atau air tawar. Tetapi apa yang Tuhan buat, Tuhan ubahkan dari pahit itu menjadi manis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan punya cara tersendiri untuk menunjukkan kuasanya bagi umat-umatnya. Amin. Bagi kehidupan saya dan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dan yakin dan percaya, Tuhan mau mengubahkan setiap masa-masa sulit kita, masa-masa sukar kita menjadi masa-masa yang indah. Amin. Yang tadinya sulit jadi mudah. Tuhan mau mengubah kutuk jadi berkat, penyakit jadi sembuh. Amin. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan perbuatannya, mujizatnya bagi umat-umatnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma mau kita bukan hanya mendengar, tetapi kita juga mau atau harus melakukan setiap perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat pada ayatnya yang ke-27. Di sana dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Kita melihat ketika mereka sampai di Elim, mereka kembali disegarkan lewat 12 mata air dan 70 pohon korma. Hadiahnya bukan main Bapak Ibu Saudara. Dan tadinya di Mara tidak ada air atau ada air tapi pahit. Ketika mereka berjalan lagi dan sampai di Elim, di sana ada air yang berlimpah, bahkan ada pohon korma. Kita lihat hadiah yang Tuhan berikan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan mau melihat respon kita yang baik ketika kita dalam padang gurun Bapak Ibu Saudara. Respon yang baik menghasilkan solusi yang tepat. Amin Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biar kiranya Bapak Ibu Saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Dan Immanuel Allah beserta kita. Kami